Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara, senang sekali kami bisa lagi berjumpa dengan saudara semua dalam program Baku Kasih Kuat Iman hari ini Sabtu 17 Oktober tahun 2020. Saudara-saudara, sebelum torang mau baca Alkitab, saya mengajak torang semua bersatu dalam doa. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, torang semua sangat bersuka cita, sangat berbahagia karena torang terus rasa Tuhan pebai pa torang semua. Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, memberkati kami semua, torang semua sampai saat ini. Tuhan Yesus, saat ini torang mau baca Alkitab. Torang minta Tuhan tolong pa torang semua supaya itu firman Tuhan yang akan disampaikan betul-betul torang mengerti dan atas Tuhan pe tuntunan lewat kuasa Roh Kudus torang boleh mau lakukan tuh firman Tuhan dalam torang pe hidup hari-hari. Tuhan Yesus, inilah torang pe doa, dalam namamu kami semua berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini torang membaca Alkitab dalam Yeremia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Dia bunyi begini, saudara-saudara. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Itulah firman Tuhan for torang semua saat ini. Bahagia sekali setiap orang yang suka mendengar firman Tuhan kong baking itu di dorang hidup sehari-hari. Saudara-saudara semua, perasaannya tidak layak for melayani Tuhan bisa torang semua alami. Alasan atau latar belakang sampai ini perasaan dan pikiran timbul bisa bermacam-macam, saudara. Ada orang yang berpikir, so tempo apakah siang ngoni ada lia kita berpimpin ibadah. Sedang baru berdiri di muka orang banyak, kita sototofore, apalagi mau suruh bicara. Jadi ada orang yang merasanya tidak layak for melayani Tuhan karena nintau bicara. Selain tidak layak karena merasa dirinya tidak sanggup, ada juga pelayan merasanya tidak layak karena dia latar belakang hidup, dia masa lalu yang gelap. Mungkin ada yang bilang begini, kasihan, lebih baik tarik ngoni suruh kita menyanyi lagu beralbum-album daripada ngoni mau suruh kita berdoa, apalagi mau khotbah. Ngoni sendiri tahu kita latar belakang. Banyak orang kita bikin susah, banyak orang kita bikin menangis. Bagaimana ngoni boleh mau pilih pak kita? Nah, karena dorang dibayang-bayangi oleh dorang perasaan berdosa dan bersalah, karena dorang tidak bisa berdamai dengan dorang masa lalu yang gelap,
Akhirnya ada orang yang merasa bahwa dia tidak layak mau melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, mungkin saja masih ada banyak alasan yang orang boleh mau bilang. Orang boleh sampaikan, mau bilang bahwa orangnya tidak layak mau jadi pelayan Tuhan. Saudara-saudara, itu rasanya tidak layak itu sebenarnya wajar muncul pada orang hati. Dan sesungguhnya perasaan atau pikiran seperti ini tidak cuma terjadi pada orang itu umat Tuhan masa kini atau para pelayan masa kini. Alkitab ada tulis bahwa ada juga orang-orang dalam Alkitab yang waktu Tuhan mau panggil orang tolak, orang tidak terima. Seperti misalnya Musa pernah dia tolak waktu Tuhan mau panggil, mau utus dia mau jadi dia penabi. Dia bilang pada Tuhan, kita ini kasih yang bodoh bicara, jangan pilih pak kita. Tapi Tuhan bilang apa? Tenang Jo, kita hanya tidak mau kasih ngana sendiri, kita mau panggil ngana saudara tuh Harundang, mau tamang dengan mau bicara pak Firaun, pak umat dan sebagainya. Nah, perasaan itu juga sempat ada dan dialami oleh ini Yeremia. Nah, Yeremia itu nabi besar, salah satu nabi besar di dalam Alkitab. Tapi dia juga pernah merasanya tidak layak, bahkan dia tolak waktu Tuhan mau pilih pada dia, mau utus pada dia untuk jadi Tuhan hamba. Yeremia bilang dia alasan, Tuhan kita masih muda. Dia bukan cuma faktor umur saja yang dia jadikan alasan. Dia juga mengakui bahwa dia kata bukan orang yang pandai bicara, dia bodoh bicara. Saudara-saudara, kalau mau pikir-pikir, kata memang ini Yeremia alasan masuk akal juga. Lantaran kalau kata seorang hamba Tuhan mau tampil di muka orang banyak, salah satu DP modal mesti tahu bicara, ya toh? Karena dia mau bilang itu firman Tuhan. Bagaimana bisa dia mau bicara tentang firman Tuhan kalau dia sendiri tidak bisa atau bodoh bicara, tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, alasan lain juga Yeremia bilang, kita masih muda kasihan, kita belum berpengalaman. Ada ahli yang menduga ini Yeremia waktu dapat panggil masih muda sekali, baru sekitar 19 atau 20 tahun setahu. Nah, bayangkan, sedangkan di paturang gereja, di gereja Gemibem, alasan for jadi penatua atau salah satu syarat untuk jadi penatua atau diaken mesti 23 tahun. Sedangkan 23 tahun ada orang-orang bilang atau anggap masih muda. Apalagi di bawah 20 tahun. Masih ABG, masih terlalu muda. Jadi saudara-saudara, kalau terang mulia Yeremia penolakan Tuhan panggilan, dia bukan mau lari dari tanggung jawab, atau dia nih mau terikat, atau dia nih mau lelah, bukan. Dia menolak Tuhan panggilan karena memang faktor-faktor yang manusiawi, yaitu dia kecakapan kurang dan DP umur masih terlalu muda. Namun tuh Yeremia alasan-alasan itu, alasan Yeremia untuk mengelak dan menolak keterpilihannya sebagai hamba Tuhan, nabi Tuhan, ditolak oleh Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa? Sebab itu wibawa serta kemampuan seseorang untuk melayani Tuhan tidak terletak pada dia diri sendiri sebagai manusia, tapi semua sangat tergantung kepada Tuhan yang mengutus dan yang mempunyai firman itu. Karena itu, ketika seorang Tuhan panggil untuk menjadi dia pelayan, maka sebenarnya yang Tuhan minta cuma kesediaan. Yang pertama, kesediaan kita, dan yang kedua, ketulusan untuk melayani. Tulus melayani. Tuhan bukan tidak tahu
torang pe keterbatasan. Dia tahu torang pe keterbatasan dan dia dapat melakukan apa yang torang butuhkan supaya torang bisa melayani dia dengan sebaik-baiknya, melayani dia seturut dengan dia pe kehendak, melakukan tugas yang Tuhan percayakan pada orang. Demikian juga Pak Yeremia. Ketika Tuhan memilih dan memanggil Yeremia, maka Tuhan sendiri yang akan menolong Yeremia. Tuhan akan mau kasih jaminan bahwa apa yang disampaikan oleh Yeremia akan diberkati. Setiap firman yang dia mau sampaikan akan menghidupkan. Karena itu Tuhan minta Yeremia jangan ragu, jangan takut untuk menerima pemilihan, pengutusan, dan bekerja melayani Tuhan. Dengan Yeremia kesediaan untuk menerima tugas dari Tuhan, maka Tuhan yang meminta Yeremia, kalau terang baca bagian Alkitab ini, intinya Tuhan minta Yeremia saat itu mau melakukan pembaharuan, melakukan reformasi tuh umat Israel hidup. Karena memang umat Israel kelakuan sangat-sangat mengecewakan Tuhan. Baking sakit hati pada Tuhan. Orang itu terlalu pemberontak. Orang tahu murtad pada Tuhan. Padahal orang umat Tuhan umat kesayangan. Tapi orang membalas Tuhan kasih sayang, Tuhan kesetiaan pada orang dengan ketidaksetiaan. Nah, ini yang Yeremia mesti rubah. Dan akhirnya saudara-saudara, Alkitab mencatat Yeremia menjadi salah seorang nabi yang tetap setia melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan walaupun saudara-saudara, dia pelayanan, dia pemberitaan, dia bangsanya tidak terima. Termasuk dia keluarga, dia saudara-saudara. Yeremia menjadi seorang nabi yang tegas sekaligus memiliki kelembutan hati. Sekalipun dia hati ancor karena dia saudara-saudara kekerasan hati, dia bangsa-bangsa yang nyendak peduli, tapi semua itu nyandak baking surut. Yeremia semangat dan pengabdian pada Tuhan. Yeremia katuk betul-betul mendedikasikan dia diri, dia hidup untuk melayani Tuhan dengan setia seumur hidupnya. Saudara-saudara, dari firman Tuhan atau perenungan firman Tuhan ini, orang bisa memahami bahwa pertama, kalau Tuhan tentukan orang mau jadi pelayan Tuhan, maka itu pasti jadi. Yang kedua, Tuhan tahu orang keberadaan. Dan Tuhan tahu apa yang dia mesti baking supaya orang sebagai hamba bisa melayani dia sesuai dengan Tuhan mau. Yang ketiga, Tuhan suka orang betul-betul tulus dalam melayani. Dia tahu, saudara-saudara. Dia tahu siapa yang tulus dan nyanda. Sebab kalau orang manusia, orang cuma melihat rupa, penampilan, fisik. Tapi Tuhan, dia lihat orang hati. Baru yang keempat, orang diajak untuk berserah dan selalu memohon pertolongan Tuhan. Jangan anggap orang jago, jangan anggap orang mampu, jangan orang merasa hebat. Sebabnya tidak ada yang boleh orang membanggakan dan andalkan di hadapan Tuhan kalau Tuhan tidak berkenan pada orang. Jadi mari orang selalu andalkan Tuhan, selalu berserah, meminta pertolongan Tuhan waktu orang menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan, waktu orang menjalani hidup sebagai dia umat. Saudara-saudara, kalau orang pelajari Tuhan Yesus sendiri murid-murid, kalau menurut pandangan orang banyak pada waktu itu, sebenarnya dia murid-murid itu tidak ada yang masuk kriteria layak for jadi pelayan Tuhan. Sebab dorang umumnya orang-orang sederhana. Dorang itu sebagian besar Tuhan cuma panggil dorang waktu dorang sementara ada di pantai bekerja sebagai nelayan. Bahkan ada satu Tuhan Yesus murid yang orang banyak, orang-orang Yahudi anggap sebagai pengkhianat. Karena bekerja pada pemerintah Romawi, penjajah pada waktu itu. Yaitu Matius atau Lewi yang bekerja sebagai pemungut cukai atau tukang tagih pajak. Tapi Tuhan Yesus tidak melihat semua itu.
Tuhan Yesus membentuk dorang menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh, yang penuh semangat, yang setia, yang telah membuat Injil tersebar dari Yerusalem sampai di ujung bumi. Karena itu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini akan makin mengokohkan keyakinannya torang, akan mengokohkan trompet tekad untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Melaksanakan tugas pelayanan, mengikut Dia, melayani Dia dengan penuh kesungguhan dan kesetiaan. Percaya toh saudara-saudara, semua yang torang lakukan untuk Tuhan, torang layani Dia dengan setia, dengan penuh ketulusan, maka Dia akan menyertai torang. Dan yang paling penting, torang harus ingat, apa yang torang backing di dalam Dia, segala pelayanan yang torang persembahkan untuk Tuhan, nyanda ada yang sia-sia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena saat ini kami sudah boleh ada dalam persekutuan bersama-Mu. Walaupun kami melakukan ini dalam bentuk daring, live streaming, atau lewat multimedia, tapi kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu akan selalu kami ingat, kami lakukan dalam kesetiaan sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan kami. Kami menghadapi situasi dan kondisi yang sangat sulit saat ini, ketika pandemi COVID-19 masih menghantui kami. Ada saudara-saudara kami yang terpapar, yang harus menjalani isolasi, tapi ada juga yang sampai harus meninggalkan dunia ini, meninggalkan kaum keluarga mereka dalam kesedihan, ditinggalkan oleh kekasih-kasih hati mereka. Tuhan, tolonglah kami semua, pemerintah kami yang sedang bekerja keras, Tuhan tolong supaya mereka dengan penuh kesungguhan, penuh kesetiaan melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah, melayani rakyat Indonesia, termasuk menghadirkan program-program yang akan menolong bangsa ini menghadapi kesulitan yang ada, baik pandemi COVID-19, tapi juga dampak-dampak yang diakibatkannya baik kesehatan maupun ekonomi. Tuhan, berkati gereja-Mu yang Engkau tetapkan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, mengabarkan Injil di seluruh dunia. Berkatilah gereja-Mu, biarlah gereja-Mu terus menjadi berkat, menjadi kawan sekerja Tuhan yang setia dalam melaksanakan panggilan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, mengabarkan Injil dimanapun. Tuhan, berkati kami semua dalam kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Kami sungguh tidak tahu, masih misteri apa yang akan terjadi di masa depan kami. Tapi kami yakin Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan melindungi kami, akan memberkati kami sebagaimana janji Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah program Baku Kasih Kuat Iman hari ini, Sabtu 17 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.